jalan-jalan ke kampung Arab. Jangan lupa beli peci. Kalau salam saya tadi belum dijawab dengan semangat, saya ulang 17 kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa insya'allahu man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Al-Bukhari. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. Yang saya hormati dan muliakan kepada Bapak Ibu yang mudah-mudahan semua dalam lindungan dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Kepala BPH Lab School Profesor Dr. Arisatyanto Nugroho, dan juga yang saya muliakan, hormati, banggakan Kepala BPS Lab School Profesor Dr. Toto Bintoro MPD, mata'anallah fi tuli hayati, dan juga yang saya muliakan Ketua DKM Masjid Baitul Ilmi, Kepala SMP, Kepala SMA Lab School Cirende, dan juga Ketua POMG SMP dan juga Ketua POMG SMA, dan juga para guru-guru maupun karyawan yang mohon izin saya tidak bisa sebutkan satu persatu karena memang saya nggak kenal ya. Mudah-mudahan semua dalam lindungan dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikan sepat, ikan gabus, itulah nama-nama ikan. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus, jangan bertele. Ini saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu lanjut jangan? Baik, insya Allah kita sampai jam 10 malam nih. Kalau saya bilang are you ready, jawabnya siap. Are you ready? Ya silakan, saya bentar lagi pamit ya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehat wal afiah, panjang usia dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam, minadh dhulumati ila nur. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak terasa 23 hari lagi kita lebaran ya. 23 hari lagi. Ini malam yang ke-8. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama Ramadan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah kita meninggalkan Ramadan kecuali Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Kata baginda Nabi, orang yang sering silaturahim insya Allah rezekinya banyak barokah. Ikutin doanya, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ini doa belum azan Bapak Ibu. Memang bapak-bapak zaman sekarang ini sensitif nih, betul nggak? Ada suami yang marah-marah ke istrinya. Udah azan makanan minuman nggak disiapin, betul nggak Bapak Ibu? Akhirnya bapaknya marah nih, Masya Allah. Kata ibunya, mohon maaf ayah, baru azan asar.
ya. Baru azan asar, belum azan maghrib. Jadi harus sabar. Ramadan ini semangatnya luar biasa, betul nggak? Jangankan yang wajib, yang sunnah saja nggak mau ketinggalan. Ada bapak-bapak semangat ke masjid, masjidnya masih ditutup, marah-marah dia. Kenapa masjid masih ditutup? Saya mau sholat. Kata pengurusnya, mohon maaf Bapak, Pak Haji, mohon maaf, ini pintunya digeser ya, bukan didorong. Jadi harus sabar ya. Semangat boleh, tapi sabar juga penting. Apalagi ibu-ibu nih, masya Allah, tabarakallah, ya, sholat tarawih ba'da asar, sejadahnya udah landing di masjid, masya Allah. Betul nggak ibu-ibu? Ditungguin sampai selesai tarawih nggak kunjung datang ya. Ternyata dagang sejadah ya. Tapi bukan ibu-ibu di sini. Kalau ibu-ibu di sini ibunya solehah semua, calon-calon bidadari surga. Saya doain cepat masuk. Mau bu? Mau bu? Ya, siapa yang mau masuk surga angkat tangan. Siapa yang mau duluan? Ya. Giliran duluan ustadz disuruh ya. Baik, kata baginda Nabi, orang yang sering silaturahim insya Allah rezekinya banyak barokah. Insya Allah. Serius nih, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ini doa masuk WC hafal, keluar WC nggak hafal, bisa masuk nggak bisa keluar. Baik. Ini doa kalau kita baca rezekinya banyak barokah, dijauhkan dari yang haram, semua utangnya lunas. Ketahuan yang aminnya kencang, utangnya banyak. Ada di sini yang punya utang, gak usah jawab ya, gak usah jawab. Ikutin nih, Allahumma paksain bayar utang ya. Utang gak usah dipikirin Bapak Ibu, tapi dibayar, bener gak? Ya, ibu bapak kalau mau ketawa jangan ditahan, tidak membatalkan puasa ya, tidak membatalkan puasa insya Allah ya. Jadi kalau sengaja lemes-lemes biar kelihatan puasa ya nggak apa-apa ya. Baik, ini doa dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang biasa dipopulerkan saat ini oleh Ustadz Adi Hidayat. Bapak Ibu kenal nggak Ustadz Adi Hidayat? Nah, ini beliau dulu kuliah bareng saya. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Bapak Ibu kenal Ustadz Abdul Somad nggak? Bapak Ibu kenal, dia nggak kenal Bapak Ibu ya. Nah, beliau biasa syuting bareng saya di TV One. Mudah-mudahan berkah insya. Nah, sekarang ada program namanya Indahnya Ramadan ya. Sahur bersama UAS dan sahabat setiap hari Bapak Ibu di TV One. Itu dimulai dari 3:30 sampai menjelang asar, lama banget enggak ya, sampai menjelang subuh. Nah, itu salah satunya dengan saya. Mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang enggak kenal saya, nama saya USK Ustadz Said Kutub. Nama panjang saya Said Kutub _official. Jangan lupa follow, like, share, and subscribe ya. Yang punya Instagram, Telegram, Kilogram semuanya follow ya. Mudah-mudahan berkah insya Allah. Ikutin doanya, Allahumma ikfina bihalalika an haramika wa aghnina bi ta'atika an ma'siyatika wa bi fadlika amman siwa. Mudah-mudahan yang hadir rezekinya banyak barokah, dijauhkan dari yang haram, semua utangnya lunas. Saya boleh nanya nggak ke ibu-ibu? Ibu-ibu punya masalah nggak bu? Gak usah jawab, ya udah kelihatan. Dari ibu-ibu dari ujung ke ujung ya, biasanya masalahnya cuma satu bu. Ini bu namanya bu. Ini namanya apa bu? Jari. Ya Allah ya, udah gagal fokus nih ya. Duit bukan segalanya. Segalanya butuh duit, tidak dibawa mati. Zaman sekarang nggak punya duit seperti orang nggak apa-apa suaminya jelek, yang penting punya. Nggak apa-apa suaminya hitam, yang penting punya. Nggak apa-apa suaminya pergi 2-3 hari, sebelum pergi ninggalin. Yang menyebabkan suami cepat mati karena udah tahu suami sakit masih aja ditendang, suruh cari. Masya Allah. Bu, doain bu suaminya panjang umur, sehat walafiat, rezekinya banyak barokah, nikah lagi. Ini amin aja bapaknya nih ya. Bercanda bu, bercanda, nanti saya nggak diundang lagi ya bu ya.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, insya Allah umur kita panjang. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka jalinlah tali silaturahim. Mudah-mudahan yang hadir panjang umur. Namanya umur gak ada yang tahu, betul nggak Bapak Ibu? Kullu nafsin dha'iqatul, yang bernyawa pasti orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, ketua DKM, panjang umur, Baitul Ilmi. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau panjang umur. Ibu-ibu kalau lagi marah sama suaminya belum wafat, jangan dikubur ya. Mudah-mudahan kita bahagia semua. Namanya umur gak ada yang tahu, kata baginda Nabi, a'maru min ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum may yajuju zalik. Kisaran umur umat Nabi antara 60 sampai 70 tahun. Yang lebih dari itu nggak banyak. Ada di sini yang usia 60, ada di sini yang usia 70. Nggak usah angkat tangan, nggak usah tunjuk-tunjukkan, udah kelihatan ya. Mudah-mudahan kita semua panjang umur. Namanya umur gak ada yang tahu, bisa jadi Bapak Ibu duluan, saya belakangan ya. Atau kebalikannya Bu, saya belakangan, Bapak Ibu duluan. Tapi saya jangan kepedean, bisa jadi saya duluan taksiah ke rumah Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan yang hadir panjang umur, sehat walafiat, rezekinya banyak barokah. Amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu kita sangat singkat ini. Ubur-ubur ikan lele, jangan pada tidur ya. Biasanya kalau lagi kajian begini ada 3 karakter orang. Satu mendengarkan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Yang kedua mendengar, kannya hilang, masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Badannya di sini, pikirannya melayang ya. Yang ketiga terdengar, zikir-zikir, nunduk-nunduk, nyender. Lama-lama bangun-bangun, Ustadz cepet banget ceramahnya. Mudah-mudahan yang tidur husnul khotimah. Nah kan jadi bangun tuh ya. Kalau orang tidur potensinya ada 2. Ini kan Al-Quran sebagai inspirasi kan. Nah kita ngutipnya dari Quran. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Orang kalau tidur peluangnya 2. Yang pertama Allah tahan, berarti dia nggak balik lagi. Seperti Ibu Marisa Haq. Betul nggak Bapak Ibu? Yang kedua dia tidur kemudian dikembalikan lagi. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk banyak-banyak ibadah. Jamaah saya ada 2 Bu. Salah satunya di Masjid Al-Hikmah juga, di kajian Nurul Iman juga, Nurul Rahman juga. Nah beliau usianya ada yang 68, 60 dan sebagainya. Saat waktu lalu sholat asar berjamaah, setelah asar jatuh, kemudian sempat diselamatkan oleh imam kita, dokter kita, tapi qadarullah ya, takdir Allah Subhanahu wa taala, beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang tahu Bu, keluarganya nggak tahu kapan terjadinya wafat, dirinya pun dia nggak akan tahu. Betul nggak Bapak Ibu? Kemudian besoknya lagi ada lagi jamaah yang tidak datang ke masjid, ternyata beliau sakit dan meninggal dunia. Mudah-mudahan keluarga kita yang sudah wafat Allah jadikan kuburannya taman di antara taman surga. Bagi yang masih ada orang tua kita, keluarga kita, mudah-mudahan bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Oleh sebab itu bisa jadi ini adalah Ramadan kita yang terakhir. Jangan disia-siakan Bapak Ibu. Siapa yang paling tahu persis keistimewaan, kedahsyatan bulan Ramadan? Yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Nabi, khairun nas qarni, sebaik-baik zaman adalah zamanku. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian setelahnya, yaitu Nabi Muhammad, para sahabat, para tabi'in. Mereka paling tahu persis keistimewaan, kedahsyatan bulan Ramadan. Apa yang mereka lakukan? Mereka sungguh-sungguh berdoa kepada Allah agar disampaikan ke dalam bulan Ramadan 6 bulan sebelumnya. Berapa lama? 6 bulan sebelumnya. Allahumma, ini biasa dibaca oleh Syekh Abdurrahman As-Sudais, ya hafizahullah, imam besar Masjidil Haram. Ini juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbala.
Ya Allah, sampaikanlah aku ke dalam bulan Ramadan, sampaikanlah Ramadan kepadaku, dan terimalah seluruh amal ibadahku. Kemudian kalau kita biasa doa saat menjelang bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Saat masuk Ramadan, di malam pertama kalau yang ketinggalan juga doa lagi boleh, ya, agar selama Ramadan Allah berikan kepada kita sehat walafiat. Amin. Dan diselamatkan iman dan Islamnya, insya Allah. Ikutin doanya, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani wal islami rabbi wa rabbukallah. Mudah-mudahan kita selama Ramadan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka saat-saat di malam-malam kemuliaan, mereka kembali lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang ditanya istri Nabi kepada suaminya, yaitu banyak-banyak doa ampunan. Saya tanya Bapak Ibu, Lailatul Qadar itu ganjil atau genap? Genap atau ganjil? Ganjil dan genap itu urusan pemerintah, GAG namanya kalau di Jakarta, ganjil dan genap. Supaya kita mendapatkan Lailatul Qadar, bagaimana caranya? Dari malam pertama sampai akhir Ramadan, gaspol, jangan kasihkan totalitas ibadah, insya Allah. Saking semangatnya sholat, udah tahiyat baru ingat ternyata belum wudu, ya. Jarang-jarang imam, tiba-tiba jadi imam, semangat dia. Sujud terakhir mungkin dia banyak dosa, istighfar, tobat, bukan, ternyata dia lupa rokaat keberapa, ya. Bukan jamaah sini, bukan, ya. Jamaah yang di sana, kebetulan yang di sana lagi mampir ke sini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa kepada Allah agar Allah mengampuni dosa kita. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Saat melewati Ramadan, apa yang mereka lakukan? Kembali lagi berdoa kepada Allah agar amalannya selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Khauf war raja, khaufan wa tama'a. Merasa khawatir jangan-jangan amal ibadahnya selama ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terus berharap agar amalannya selama di Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasa kita doa, Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa takhushu'ana wa tammim taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran ini sumber inspirasi kita. Bedanya sholat dengan puasa, bedanya di mana? Kalau sholat diperintahkan dalam Al-Quran, dijelaskan dalam hadis. Wa aqimus shalah, disuruh kita sholat oleh Allah. Tapi giliran contoh bagaimana sholat, melihat Nabi Muhammad SAW dalam hadis. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kemudian sholat bagaimana Nabi sholat. Kalau sholatnya bagus, maka seluruh amal ibadah yang lainnya bagus. Kalau sholatnya benar sesuai dengan tuntunan Nabi, maka dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Gak ada lagi korupsi, apalagi bulan Ramadan. Koruptor libur, percaya gak Bapak Ibu? Minimal sampai maghrib, ya. Ya minimal sampai maghrib, enggak lah ya. Saya tanya Bapak Ibu, sekarang yang paling gaji paling banyak siapa Bu? Gaji yang paling banyak, ini beda tipis dengan guru-guru di sini nih ya. Itu kalau Bapak Ibu kenal Cristiano Ronaldo, pemain Persija, ya. Beliau sekarang di Al Nassr, ya. UCL, Unta Champion League, ya. Nah, ini beliau kalau jadi diperpanjang kontraknya, nah ini beliau ini 1 detik 115.000. Udah 300.000 tuh, ya. 1 menitnya itu mengalahkan gaji UMR Jakarta 6.500.000. 1 tahunnya lebih dari 3 triliun. Kalau dibeliin es cendol tenggelam ini kita punya masjid. Ya, Bapak Ibu pernah lihat uang 1 triliun nggak? Sian amat, ya. Habis nanti pulang lihat buka di YouTube Mahkamah Agung, mantan pejabatnya di rumahnya ada duit 1 triliun. Nah, dikasih lihat tuh di YouTube tuh ya. Nah, lalu siapa yang bisa mengalahkan kekayaan Ronaldo nih? Kalau gajinya kayak gitu. Ternyata ada. Itu orang Indonesia. Dan Ronaldo juga harus menempuh kekayaan itu. Harus kerja keras lagi selama 100 tahun. Masya
Allah. Siapa dia? Yang punya kekayaan 300 triliun. Masya Allah. Ada bu? Dia di pondok 6,5 tahun tuh ya. Nah sekarang ada lagi bahkan nyampe 1.000 triliun. Nauzubillah min dzalik. Nah ini contoh yang buruk bu ya. Ada nggak yang contoh yang baik? Sekarang Cristiano Ronaldo ini dia punya follower beda tipis dengan Bapak Ibu. Kalau dikumpulkan media sosialnya lebih dari 1 miliar. Banyak nggak Bapak Ibu? Penduduk bumi 6, 7, 8 miliar. Dia 1 miliarnya fansnya Ronaldo. Siapa yang bisa mengalahkan dia? Ada, bahkan nggak ada fotonya, nggak ada videonya, nggak bisa dibuatkan AI-nya dan sebagainya. Tapi pengikutnya miliaran manusia. Dia adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bedanya salat kalau salatnya benar. Kalau dia masih korupsi, ada yang salah dalam salatnya. Nah, kalau puasa itu kalau sesuai dengan tuntunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setan tidak bisa menggoda hamba Allah yang puasa itu. Kalau puasanya benar. Coba saya tanya di sini, Bapak Ibu, di sini ada setan nggak? Coba lihat kanan kiri mirip-mirip nggak? Ya. Saya yakin di sini banyak malaikat. Alhamdulillah. Asyamu junnah. Asyam bukan asyab. Asyam ya. Asyam puasa itu tameng perisai pelindung kita dari berbuat dosa, pelindung kita dari api neraka, pelindung kita dari godaan setan. Makanya kita dengar apabila datang Ramadan dibuka pintu surga selebar-lebarnya, ditutup pintu neraka serapat-rapatnya, dibelenggunya para setan. Salah satu tafsirannya adalah setan tidak bisa menggoda hamba Allah yang puasa itu. Ya, tadi siapa zuhur kumur 3 keluarnya 2 ngaku. Ya. Tadi siapa yang sahur bersama istri suami saat nyampe kantor sekolahan jam 7 ngopi, ngapa ngopi? Ya, ada yang ngopi nggak? Orang yang puasa itu yang tahu dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Betul nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu pura-pura lemes, saya percaya nggak Bapak Ibu puasa? Percaya. Makanya yang tahu dia dengan Allah Subhanahu wa taala sama seperti bajai pada saat belok, yang tahu dia dengan Allah. Sama seperti emak-emak kalau lagi naik motor, sennya kiri beloknya kanan. Kadang-kadang nggak ngesen belok, matinya di dalam garasi. Tapi ibu-ibu di sini nggak ada yang bawa motor, semuanya bawa Alphard. Belinya di Indomaret ya. Alhamdulillah. Jadi kualitas puasanya adalah dia yang tahu. Kalau puasanya benar, setan tidak bisa menggoda dia. Bedanya kalau di dalam Quran tadi tentang salat, Allah jelaskan secara terperinci dalam hadis. Tapi kalau giliran puasa, Allah jelaskan secara detail pula di dalam Al-Quran. Ayat-ayat puasa itu ada 5. Ada berapa Bapak Ibu? Ada 5 ayat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187, 5 ayat. Allah panggil orang-orang yang beriman. Yang jauh mendekat, yang tengah-tengah lebih dekat, yang dekat lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Diwajibkan kita puasa, Bu. Ya, satu puasa bisa mencegah dia dari godaan setan kalau puasanya benar. Makanya kalau kita lagi puasa harus dijaga lisannya, hatinya, pikirannya, langkahnya. Biasanya yang sering ngomongin orang gibah fitnah tuh biasanya bapak-bapak. Kalau ibu-ibu nonton bola, benar gak Bu? Nah ini harus dijaga lisannya. Orang yang puasa itu jangankan yang haram, yang halal saja mampu dikendalikan. Imannya luar biasa. Ya, kalau selama ini nafsunya menjadi imamnya, kemudian imannya menjadi makmumnya, saat Ramadan nafsunya menjadi makmum, imannya menjadi imam. Matanya terjaga, lisannya terjaga, hatinya terjaga, langkahnya rame-rame maupun sendirian. Orang yang puasa nanti akan dimasukkan ke dalam surga namanya Babur Rayyan, pintu pemuas dahaga. Kemudian ibadah puasa adalah ibadah yang paling panjang dibandingkan ibadah lainnya. Haji berapa lama haji? 40 hari. Itu kebanyakan selfie-nya di depan Ka'bah, ya. City tour-nya, jalan-jalannya, hakikatnya 1 pekan. Kemudian yang kedua, ibadah umroh 3, 4, 5 jam. Kemarin saya bimbing dari awal sampai akhir 2 kali umroh. Dokter Tirta, mudah-mudahan umrohnya makbulah, mabrurah. Nah ini 3, 4, 5 jam. Tergantung banyaknya jamaah, kemudian juga mikotnya di mana dan sebagainya, jauh atau dekat.
Kemudian yang selanjutnya adalah apa? Ibadah sholat. Sholat kita ini 10 sampai 15 menit. Ada sholat wajib yang 1,5 jam. Ada nggak? Jangan diundang lagi nih ustadznya nih. Jangan diundang lagi. Coba saya tanya, Bapak Ibu, kalau sholat tarawih itu yang salah yang mana? 11 atau 23? Yang nggak sholat. Yang nggak sholat. 11 rakaat pendek. Rakaatnya panjang bacaannya. Kalau 2-3 rakaat, rakaatnya panjang, bacaannya pendek. Kalau kita mau dua-duanya pendek. Kalau bisa Al-Fatihahnya imamnya bacanya 1 nafas. Kalau bisa imamnya nggak nafas, ya. Itu menjadi favorit tuh ya. Wah, 23 rakaat ditempuh dalam waktu 8 menit. Rosi aja minder ketemu dia tuh, ya. Masya Allah. Ya jangan ya Bapak Ibu ya. Ya mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang paling panjang adalah ibadah puasa. Orang yang puasa itu mendapatkan 2 kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi saat dia berbuka. Yang kedua farhatun inda liqa'i rabbi. Saat dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. 1, puasa dapat mencegah dia dari berbuat dosa. Kemudian amalannya meningkat. Drastis, semangat. Makanya Ramadan sekarang al-fursah adz-dzahabiyah. Kesempatan emas, jangan sampai disia-siakan Ramadan. Nabi berapa kali Ramadan Bapak Ibu? Kalau saya tanya di sini semuanya guru paham semua, tahu semua. Karena khawatir riak saja nggak mau jawab, benar nggak? Tawadu, tahu warna duit, ya. Nabi 1 kali haji, 4 kali umroh, kemudian 9 kali Ramadan, 9 kali Ramadan. Nabi Muhammad itu ubannya ada berapa Bapak Ibu? Ubannya ada berapa? Pernah ngitung nggak Bu? Besok kalau ke Madinah ada museum Nabi. Kalau dulu gratis museum Nabi dari awal sampai akhir ada tulisannya dari dia lahir sampai wafat. Banyak yang nangis. Kenapa? Nggak paham apa yang dibaca. Ya, tulisannya bahasa Arab. Ya. Nah kalau sekarang bayar Bu 70 real ya. Saya kurang tahu dijelaskan tuh ya. Kira-kira itu 17 sampai 20 helai uban. Itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah makanya kita udah berkali-kali melewati Ramadan. Tujuannya apa? Agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Apa yang diperintahkan Allah kerjain, apa yang dilarang Allah tinggalin. Ya. Kemudian yang kedua, orang yang puasa itu pahalanya tanpa batas. Pahalanya tanpa batas. Kalau amalan yang lain 10 kali lipat, 700 kali lipat. Tapi kalau puasa, saumuli wa ana ajzi bihi. Allah yang membalas. Tidak terkira, pahalanya sangat besar. Mudah-mudahan amalan di bulan Ramadan ini semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an menjadi inspirasiku, saya menekankan ini masalah Al-Qur'an. Para ulama dulu maupun ubaru, ada ulama ada ubaru ya. Ulama saat masuk Ramadan dia memfokuskan kajiannya, bedahannya, bacanya adalah Al-Qur'an. Bedanya nuzulul Qur'an dengan Lailatul Qadar di mana Bapak Ibu? Walaupun banyak pendapat nih ya. Biasanya apa? Lailatul Qadar dengan nuzul Quran bedanya apa? Kita dengarkan Bu. Memperingati nuzulul Quran. Tanggal berapa Bu? 17. Lailatul Qadar kapan? Pasrah ya. Pokoknya pasrah ya. Kalau di Arab Saudi meyakini malam 27. Alhamdulillah sekarang kita nggak beda nih. Betul nggak Bu? Awal akhirnya mudah-mudahan berjamaah insya Allah. Kalau tahun yang lalu versinya Ustaz Abu Somad sama Ustaz Adi Dayat beda nggak? Ganjil genapnya beda, yang atau NU, yang atau Muhammadiyah, betul nggak Bu? Ini jadi malam Lailatul Qadar yang mana nih? Ya udah semuanya dah. Kalau di Saudi meyakini 27 Ramadan. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan Lailatul Qadar insya Allah. Lailatul Qadar Allah turunkan Al-Qur'an dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia semuanya Bu. Semuanya itu di bulan Ramadan, itulah yang disebut namanya Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Nggak diketahui Bu. Supaya apa? Totalitas kita ibadah terus-terusan. 3 hal berinteraksi kita dengan Quran. 1, kita harus qiraah, baca Al-Quran. Baca Al-Quran 1 halaman itu berapa baris Bapak Ibu? Udah teriak salah lagi, ya kan? Nggak bercanda. Saya anggap dia benar, saya nggak dengar, ya kan? Itu 15 baris. Berapa Bapak Ibu? 15 baris. 1 baris itu berapa huruf? Ngapain ngitung ya? Yasin, kalau orang sholat Yasin, habis sholat dolin Yasin. Boleh nggak ruku Bu? Boleh nggak Bu? Boleh. Kemudian dibaca Toha, Allahu Akbar. Boleh nggak Bu?
Nun, Allahu Akbar boleh nggak Bu? Qaf boleh nggak Bu? Nggak boleh. Nun belum satu ayat, qaf belum satu ayat. Jarang ngaji apa bagaimana nih? Bercanda Bu ya. Nah jadi satu baris rata-rata 30 huruf. 30 kali 15 kali 10 sama dengan banyak, udah biar cepet ya. Itu 4.500 kebaikan. Cara gampang masuk surga baca Quran. Ngerti nggak ngerti pahalanya kayak gitu. Di Ramadan yang sunnah menjadi wajib. Yang wajib dikalikan 70 kali lipat. Setiap kita baca Quran ini luar biasa, pahalanya besar. Kalau kita sholat di Masjidil Haram sekali sholat 100.000. Umroh terbaik di bulan Ramadan bernilai haji. Sholatnya Lailatul Qadar. 10 hari i'tikaf di Masjidil Haram. Pahalanya banyak gak Bu? Banyak. Dihitung. Rasa-rasanya udah cukup ke Indonesia nggak sholat lagi ya. Jangan. Tetap ibadah. Jangan hitung-hitungan ya. Satu kali hatam Quran lebih dari 1 juta kebaikan Bu. Cara gampang masuk surga baca Quran. Yang kedua namanya tilawah. Tilawah itu tadabur menghayati. Baca terjemahannya Bu supaya kita ngerti. Imamnya bacaannya bagus, jamaahnya nangis. Kenapa nangis? Imamnya lama banget ya. Kita mau namakan anak kita sesuai dengan Al-Quran, bagus nggak? Bagus. Dibuka secara acak, inilah nama anaknya. Siapa? Jahannam ya. Bukan Quran yang salah, kitanya yang gagal paham gimana mau bergetar mau naik imannya. Sedangkan apa yang kita baca, yang kita dengar kita nggak paham. Bapak Ibu paham? Kemudian yang ketiga, tingkatkan hafalan kita Bu. Jangan trikul mulu. Trikul, kulhu, al-falak, anas. Betul nggak Bapak Ibu? Ada kul-kul yang lainnya. Bahkan zaman sekarang ada calon orang tua ini mau ngambil besan, calon menantunya orang banyak hafalannya, dites. Maju sini, kamu mau sama anak saya nggak? Kamu hafalannya berapa? Ada 3 orang. Satu, nama kamu siapa? Nama saya Kautsar. Berarti kamu hafal surah Al-Kautsar. Baca, inna a'tainakal Kautsar. Kamu siapa namanya? Saya namanya An-Nasr. Berarti kamu hafal surat Idza. Baca, Idza jaa nasrullahi wal fath. Yang ketiga, kamu namanya siapa? Saya namanya Ali Imran, biasa dipanggil Kulhu. Ya. Yeah. Jadi orang yang di dalam dadanya ada hafalan Quran, itu berarti dia orang yang memiliki ilmu. Orang yang gak ada hafalannya di dalam Quran, seperti rumah tanpa penghuni. Nabi sekali minimal Bu, khatamkan Quran di bulan Ramadan sekali Bu. Masih ada malam 8, 9, 10. Kalau udah bisa 2 kali. Kita bisa gak? Bisa. Al-Ikhlas sepertiga Quran, 3 kali ngulang khatam Quran. Alhamdulillah. Tadi udah berapa kali kita khatam tuh ya. Tapi gak begitu Bu ya. Kemudian juga ya kita tingkatkan hafalan kita, bacaan kita, terjemahan kita. Kenapa? Al-Qur'ani hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Kemudian yang ketiga saya sampaikan bahwa puasa ini, sholat tarawih ini kalau kita lakukan karena iman mengharap ridho Allah, maka dosa kita dari akil balik, baik perempuan 9 tahun, laki-laki 15 tahun sampai 60, 70 sampai usia sekarang, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Doa yang dilafalkan oleh malaikat Jibril alaihissalam diaminkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Celakalah, rugilah, sialah orang yang didatangkan bulan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa kita yang besar kecil semuanya diampuni oleh Allah. Yang terakhir abangnya mau pulang, ya. Yang keempat adalah puasa ini istimewa luar biasa, yaitu banyak-banyak kita berdoa. Kenapa? Doa kita mustajab. Ayat-ayat puasa jantungnya ada di ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jikalau hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, katakanlah bahwa sungguhnya aku amatlah sangat dekat. Dalam surat Qaf, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah lebih dekat daripada urat leher. Jikalau hambaku datang kepadaku dengan berjalan, Allah berlari. Saat kita berlari, Allah terbang menghampiri hambanya. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, jikalau hambaku datang kepadaku dengan memikul dosa seluas bumi, bayangkan, setinggi langit, wala ubali, saya nggak peduli dengan dosanya, selama dia benar-benar taubat kepada Allah, tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dalam melakukan kemaksiatan dan kezaliman kepada dirinya ataupun orang lain, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni semua dosa, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Nabi Musa alaihissalam berdialog dengan Allah. Siapakah hamba Allah yang dekat itu? Yang pertama adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antara dirinya dengan Allah tidak ada batasan. Yang kedua, Nabi Musa alaihissalam jarak dengan Allah 60 lapisan. Kemudian yang ketiga adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat puasa sampai dia menjelang berbuka berdoa kepada Allah sangat dekat. Ada 3 doa yang sulit untuk ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Yang kedua dakwatul mazlum, orang yang dizolimi. Yang ketiga adalah dakwatus shaim hatta yuftir, orang yang puasa sampai menjelang berbuka dia berdoa, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah terima amal ibadah kita. Allah jadikan keturunan kita soleh dan solehah, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pemimpin-pemimpin yang adil dan amanah, kelak Allah wafatkan kita semua dalam keadaan istiqamah husnul khatimah. Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu yanbaghi li jalalika wa wajhika 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa takhushu'ana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Saya cukupkan sampai di sini karena yang di sana sudah bahagia bersamanya. Upin Ipin pergi ke sekolah. Mohon maaf lahir dan batin jika ada salah. Burung irian nempel di kayu. Cukup sekian, I love you. Jemur keripik di tengah sawah, keripik dijemur di atas batu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.